warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nina Anita. Saya bertugas di SMP 7 Kota Bima. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan bimbingan konseling di Universitas Nusa Cendana dengan nomor PPG 2018 0032 24318 dengan NIM PPG 2201190 675. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja dengan melakukan bimbingan kelompok dengan topik meningkatkan konsentrasi belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik anak semua. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak semua karena sudah mau hadir untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, anak semua, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Nah, siapa yang pimpin doa? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak semua, seperti Ibu informasikan kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, anakku semua, apakah sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum? Belum ada pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum ada? Nah, oke. Karena belum ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, jadi anak semua, bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan di dalam bimbingan konseling ya, yang diberikan kepada beberapa orang seperti kalian ini ya, dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi atau pengetahuan sesuai dengan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah kalian memperoleh informasi atau pemahaman baru terkait dengan topik yang akan kita bahas nantinya. Nah, tujuan lain dari bimbingan kelompok ini adalah melatih kalian untuk berani berbicara, ya, belajar berkomunikasi. Jadi tidak boleh takut-takut, ya. Jadi kalian silakan mengeluarkan pendapatnya, ya. Nah, semua, adapun tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini terdiri dari 4 tahap kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu namanya tahap pembentukan, yang kedua itu tahap transisi, yang ketiga itu tahap inti, yang keempat itu tahap penutup. Nah, di mana anak-anak semua di tahap inti nanti itu Ibu harapkan kalian aktif untuk memberikan pendapat, ya, menyampaikan idenya terkait dengan topik yang akan kita bahas nantinya, ya. Nah, anak semua, di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang mesti diperhatikan, ya. Yang pertama itu adalah asas kenormatifan namanya. Nah, asas kenormatifan itu apa maksudnya? Jadi ketika teman kita berbicara atau mengeluarkan pendapatnya, yang lain harus mendengarkan, tidak boleh dipotong, ya. Nah, begitu juga ketika kita ingin menyampaikan pendapat, silakan angkat tangan terlebih dahulu baru menyampaikan pendapatnya. Nah, asas yang kedua itu namanya adalah asas keterbukaan. Di mana asas keterbukaan itu ketika ada pendapat atau ide yang ingin disampaikan, silakan disampaikan, ya, tidak boleh ditutup-tutupi, ya. Nah, yang ketiga itu adalah asas kesukarelaan. Nah, anak semua mengikuti kegiatan kelompok ini terpaksa atau sukarela? Sukarela, ya. Oke, bagus. Berarti kalian sudah menjalankan asas kesukarelaan, ya. Nah, selain itu juga ketika ingin menyampaikan pendapatnya, silakan, tidak perlu dipaksa, ya. Silakan sukarela menyampaikan pendapatnya. Dan yang keempat itu namanya asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan itu adalah ketika ada pembicaraan atau masalah yang disampaikan teman kita yang sifatnya rahasia,
Itu tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain yang di luar dari kelompok kita. Jadi cukup kelompok kita ini saja yang tahu. Ya, paham sampai di sini? Paham? Oke. Baik aku semua, untuk kegiatan bimbingan kelompok ini kita kesepakati waktunya itu 40 menit saja ya. Sepakat? Sepakat ya lah? Sepakat? Oke. Baik anak semua, selanjutnya kita akan melakukan perkenalan. Karena kalian berasal dari kelas yang berbeda kan? Ya? Iya. Oke, agar lebih saling mengenal satu sama lain, kita melakukan perkenalan. Di mana tata cara perkenalannya adalah kita akan mengucapkan halo, nanti berdiri ya, ucapkan halo, salam, terus mengucapkan menyebutkan namanya, panggilannya siapa, terus hobinya apa. Nah, diakhiri di akhir perkenalannya ucapkan terima kasih. Oke, sudah siap? Oke, diawali dari Bu Guru ya. Oke. Halo anak semua. Hai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Nila Hamita. Ibu senang dipanggil Ibu Nila ya. Ibu hobinya adalah memasak. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Hai. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriani Ramadhani. Saya biasa dipanggil Astrid. Hobi saya membaca. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya. Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, bisa dipanggil Anak. Hobi saya mengaji. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Salsabila, bisa dipanggil Shirley. Oke. Hobi saya rebahan. Oh, hobinya rebahan ya. Oke ya. Selanjutnya silakan. Hai. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Sandra Mutmainah Azhara, bisa dipanggil Sandra. Hobi saya adalah menulis. Oh, hobinya menulis. Oke, baik. Selanjutnya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nurlaila, biasa dipanggil Ella. Hobi saya membaca. Oke, baik. Selanjutnya. Hai. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Fadila, biasa dipanggil Frida. Hobi saya memasak. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya. Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Hari Subiati, biasa dipanggil Rita. Hobi saya adalah bermain dan belajar. Oke, bermain dan belajar. Oke, baik. Anakku semua, apakah kalian sudah saling mengenal satu sama lain? Sudah. Oke, karena kalian sudah saling mengenal satu sama lain, tapi ibu lihat kalian masih kurang semangat, masih lesu ya. Baik, karena itu kita akan melakukan permainan. Nah, nama permainan ini adalah semut dan gajah. Nah, tujuan dari permainan ini adalah untuk melatih konsentrasi kalian ya. Apakah kalian sudah konsentrasi atau belum? Oke. Nah, oke. Ibu jelaskan aturan permainannya adalah ketika nanti ibu bilang gajah, kalian jawabnya kecil. Nah, nanti kalian ketika ibu bilang semut, kalian jawabnya besar. Oke, sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, mari silakan kita berdiri. Oke, sudah siap? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, ibu mulai. Semut, gajah, Kecil. oke. Semut, gajah, Kecil. semut, Besar. oke. Gajah, Kecil. semut. Besar. Gimana tangannya? Oke, semut, gajah, Kecil. oke. Semut, gajah, kecil. Semut, gajah, Kecil. semut, Besar. semut, Besar. gajah, Kecil. gajah. Oke, kalian ibu lihat sudah mulai konsentrasi ya.
sudah mulai konsentrasi? Sudah. Oke, sudah siap untuk tahap selanjutnya? Sudah. Sudah siap ya? Oke, baik anak semua. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini ada 2 jenis topik yang bisa kita bahas ya. Yang pertama itu namanya topik tugas. Ya, di mana topik tugas itu adalah topiknya berasal dari Bu Guru. Ya, jadi Bu Guru sudah tentukan terlebih dahulu topiknya untuk kita bahas. Nah, kalau topik bebas itu topiknya berasal dari kalian. Kalian akan menentukan mau membicarakan apa di dalam bimbingan kelompok kita. Nah, anak semua, pada kesempatan ini topik yang akan kita bahas itu adalah topik tugas, ya, di mana topiknya sudah Ibu tentukan terlebih dahulu, ya. Jadi topik kita hari ini adalah tentang meningkatkan konsentrasi belajar. Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Siap ya, oke anak semua. Sebentar lagi kita akan masuk ke tahap inti. Ya, sudah siap? Sudah. Ya, oke. Baik, silakan diperhatikan. Ya, coba dilihat slide-nya. Nah, seperti Ibu bilang tadi, topiknya kita pada pagi hari ini sudah Ibu tentukan, yaitu berasal dari Bu Guru ya. Tentang apa? Meningkatkan konsentrasi belajar. Sudah ada di depan sana ya. Nah, semua selanjutnya Ibu akan menampilkan video, kalian amati ya. Nah, kalian ambil pelajaran apa makna dari video yang kalian lihat. Oke? Oke. Silakan diperhatikan. Nah, ya. Sudah menonton videonya? Sudah. Menurut anakku semua, video tadi bercerita tentang apa? Seorang pengendara motor yang terjatuh. Ya. Nah, menurut kalian nih, apa yang menyebabkan orang tadi terjatuh? Kurang berkonsentrasi. Kurang berkonsentrasi. Nah, anak-anakku semua, itu yang menyebabkan orang terjatuh ya. Akhirnya karena kurang konsentrasi. Nah, menurut kalian konsentrasi itu apa? Ada yang tahu? Oke, silakan. Menurut saya itu konsentrasi itu adalah suatu kemampuan untuk Oke, kemampuan untuk memusatkan pikiran. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Menurut saya itu konsentrasi adalah memusatkan pikiran seseorang pada suatu objek. Mau memusatkan pikiran pada suatu objek. Oke, bagus. Ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Konsentrasi adalah pengertian seseorang terhadap suatu pekerjaan. Pengertian seseorang terhadap suatu pekerjaan. Maksudnya bagaimana? Harus fokus. Oke, harus fokus terhadap suatu pekerjaan. Bagus, tepuk tangan. Oke, selanjutnya ada yang mau menambahkan apa itu konsentrasi? Oke, silakan. konsentrasi sama dengan fokus. Oke, konsentrasi itu sama dengan fokus. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke. Konsentrasi sama dengan teliti. Oh, konsentrasi itu kita teliti. Teliti maksudnya teliti pada pekerjaan, maksudnya detail ya, memperhatikan, tidak memperhatikan hal yang lain, gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang mau menambahkan? Oke, silakan Ella. Konsentrasi adalah berfokus pada suatu tujuan. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Ella. Jadi menurut Ella, konsentrasi itu adalah fokus pada suatu tujuan. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, silakan Sandra. Konsentrasi adalah memfokuskan diri terhadap suatu objek. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk semua. Oke, jadi jawabannya aku semua itu bagus-bagus sekali ya, benar semua ya, bahwa konsentrasi itu bagaimana kita memusatkan pikiran, kita fokus pada suatu objek atau kegiatan yang sedang kita lakukan. Itu namanya konsentrasi. Nah, coba kita perhatikan. Nah, menurut anak-anak semua,
konsentrasi itu adalah fokus pada suatu objek atau kegiatan. Nah, sekarang menurut kalian nih, konsentrasi belajar itu apa? Apa yang dimaksud dengan? Oke, silakan. Oke, fokus pada kegiatan yang berlangsung yaitu kegiatan belajar. Oke, ada yang mau menambahkan apa? Oke, silakan. Konsentrasi belajar adalah memfokuskan diri pada pelajaran atau tugas sendiri. Oke, bagus. Jadi konsentrasi yang belajar adalah kita fokus pada tugas atau pekerjaan yang diberikan. Oke, ada yang mau menambahkan apa itu konsentrasi belajar? Tidak ada? Oke, baik. Benar anak semua. Jadi konsentrasi belajar itu adalah bagaimana kita memusatkan pikiran, kita fokus pada pelajaran yang sedang berlangsung. Itu namanya konsentrasi belajar, di mana ketika guru kita menerangkan, kita tidak melihat hal yang lain, ya, atau ada yang bermain. Jadi kita fokus mendengarkan apa yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru. Itu namanya konsentrasi belajar, ya. Jadi kita perhatiannya tidak mudah terpecah. Itu namanya konsentrasi belajar. Nah, anakku semua, selanjutnya, nah, menurut kalian konsentrasi di dalam belajar itu penting tidak? Penting. Kenapa konsentrasi di dalam belajar itu penting? Agar presentasi seseorang akan meningkat. Agar prestasi kita meningkat. Karena penting, karena kalau kita fokus tentunya prestasi kita juga meningkat, ya. Nah, oke, ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Supaya cita-cita kita tergapai. Oke, penting ya, karena kalau kita fokus tentunya prestasi kita meningkat dan cita-cita kita bisa tercapai, ya. Nah, oke, ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke, kita lanjut, ya. Nah, aku semua, apa sih yang menyebabkan seseorang itu sering tidak konsentrasi di dalam belajar menurut kalian? Oke, silakan. Terlalu banyak tugas yang diberikan oleh guru. Oke, karena terlalu banyak tugas, ya, jadinya bingung mau mengerjakan yang mana terlebih dahulu, ya. Ya, kalau ngerjain ini pikirin tugas yang lain gitu. Itu akhirnya menyebabkan tidak fokus, tidak konsentrasi. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Oke, terlalu banyak main HP, ya, itu juga mempengaruhi tidak konsentrasi? Mempengaruhinya apa? Di mata juga, ya. Kalau mata kita sudah panas gara-gara HP, bisa kita konsentrasi? Tidak bisa. Jadi akhirnya ketika mendengarkan guru di depan kelas, kita juga malas, ya, karena matanya sudah mulai capek, ya. Nah, oke, ada yang mau menambahkan? Tadi Sandra angkat tangan, silakan. Terlalu banyak pikirkan suatu hal, oke, karena terlalu banyak masalah, ya. Nah, masalah pacar gitu, masalah keluarga, ya, antara masalah sekolah, itu kadang juga mempengaruhi konsentrasi kita dalam belajar. Oke, bagus. Ada yang menambahkan? Oke, silakan Asri. Oke, karena kurang motivasi juga, ya. Nah, minat belajarnya yang tidak ada, ya. Jadi itu mempengaruhi tidak? Mempengaruhi juga, karena belum mulai belajar saja sudah malas, ya kan? Apalagi mau memperhatikan Bapak Ibu guru di depan, ya. Nah, oke, tadi juga karena apa? Kurang makan yang sehat. Penting tidak kita makan makanan yang bergizi? Penting, ya. Bergizi seimbang itu penting untuk menambah stamina. Kalau kita lapar, bisa tidak kita konsentrasi? Tidak, karena mempengaruhi juga pola makan, kesehatan juga mempengaruhi konsentrasi kita. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Menurut saya, Ibu, kurangnya konsentrasi seseorang, penyebab kurangnya konsentrasi seseorang adalah kurang minat pada pelajaran. Oke, kurang minat, sama-sama Astri tadi, ya, kurang tadi Astri motivasi, kurang minat juga, ya, mempengaruhi juga terhadap konsentrasi kita di dalam pelajaran. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Pola tidur dan kurang berkualitas. Oke, Pak, pola tidur, ya, kurang berkualitas, kurang tidurnya larut malam, ya.
Pagi-pagi akhirnya bagaimana? Mengantuk. Mengantuk. Tadi siapa yang telah datang? Kenapa tadi telah datang? Begadang. Itu juga mempengaruhi tidak konsentrasi? Mempengaruhi. Kenapa? Karena pagi-pagi, karena kalau kita begadang pasti kepala kita tidak fresh, ya, karena kurang tidur. Oke, itu adalah banyak sekali hal-hal yang menyebabkan konsentrasi kita terganggu. Nah, anak semua, sekarang ibu punya papan bimbingan namanya ini anak semua, ya. Nah, ibu mau kalian menuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi kalian pernah tidak konsentrasi dalam belajar? Pernah? Nah, oke, sekarang ibu minta kalian menuliskan, ya, apa saja atau faktor apa saja yang menyebabkan kalian kadang tidak konsentrasi di dalam belajar. Oke, silahkan dituliskan di sini, nanti kita tempel dan kita bahas bersama-sama. Oke, silahkan bagikan temannya. Oke. Oke, sudah ya. Oke, silakan, aturannya begini. Silakan tuliskan namamu. Nah, apa yang pernah menyebabkan kamu terganggu konsentrasinya? Ditulis di sana. Oke? Silakan. Sudah, ada yang sudah jadi terlebih dahulu, silakan ditempelkan boleh di sini. Bagaimana? Oke, silakan. Ya, oke. Silakan di sini. Silakan, mari. Ini anak. Oke. Ella. Oke. Oke, sudah semuanya? Oke, sudah ya. Mari kita bahas bersama-sama. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kalian sering tidak konsentrasi, ya. Oke, baik. Pertama itu dari Rida. Yang pertama dari Rida ini tidak nyaman dengan suasana kelas, ya, karena terlalu banyak bermain teman-temannya, ya. Nah, oke, anak semua, kalau situasinya seperti ini, kira-kira bagaimana solusinya? Oke, harus dinasihatin, itu temennya, ya. Nah, untuk temannya yang suka ribut, kita bisa kasih tahu, ya. Tapi jangan ikut-ikutan juga kita ikut-ikutan ribut, ya. Nah, kalau sudah kasih tahu, dia tidak mau mendengarkan, diam, ya. Kalau temannya masih seperti itu, nanti dia sadar sendiri, ya kan? Nah, tapi kalau kita ikutan ribut, akhirnya bagaimana? Tidak akan selesai, ya. Baik. Kalau biar nyaman di kelas, apa yang harus dilakukan? Pintar, membersihkan kelas, ya, menata ruang kelas juga mempengaruhi suasana kita dalam belajar. Itu konsentrasinya biar lebih fokus. Nah, oke, selanjutnya itu dari Siti Nurjana, ya. Oke, yang menyebabkan Nurjana katanya sering tidak konsentrasi itu adalah kurang makan, ya.
Benar? Oke. Biasanya ngerjana tidak sarapan, Ya, itu nggak masalah. tidak sarapan pagi. Ya, itu mempengaruhi tidak? Pengaruhi. Mempengaruhi. Bagaimana solusinya biar tidak biar bisa konsentrasi? Makan sebelum pergi sekolah. Makan sebelum ke sekolah ya. Penting tidak? Penting. Karena kepala kita ketika belajar itu membutuhkan energi. Jadi asupan makanan perlu diperhatikan ya. Salah satunya bagaimana? Sarapan sebelum berangkat sekolah. Oke, selanjutnya dari Astrid. Nah, terlalu banyak bermain. Ini juga mempengaruhi tidak konsentrasi? Mempengaruhi ya. Kalau banyak bermain ini bagaimana solusinya? Ya. Oke, memfokuskan diri pada belajar. Kita tahu tujuan kita datang ke sekolah untuk apa? Belajar, bukan bermain. Bermain ada waktunya ketika keluar main. Makanya dibilang ada jam keluar main. Nah, di sanalah di saat jam keluar main itu kita main, ya. Ketika kita di dalam kelas, waktunya kita apa? Belajar. Ya. Oke, selanjutnya dari Sandra. Oke. Nah, dari Sandra, ini faktor penyebabnya Sandra sering tidak konsentrasi. Oke, karena banyak masalah. Nah, jadi bagaimana solusinya? Iya, bagus. Jangan terlalu pikirkan pelajaran di sini. Oh, bagus. Jadi ketika ada masalah yang di luar masalah sekolah, ya, silakan nanti dipikirkan dulu. Ketika kita berada di sekolah, kita fokus belajar. Di sini solusinya adalah kita harus bisa membagi waktunya, maksudnya prioritasnya. Ya, sekarang waktunya kita misalnya belajar, sekarang kita sedang belajar, itu sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi kita prioritaskan belajar dulu ya. Nah, oke, apakah kalian sudah menemukan solusi dari permasalahan yang kalian hadapi terkait konsentrasi ini? Sudah. Sudah ya? Oke, baik anak-anak semua. Ibu. Nah, apa dampak yang ditimbulkan jika tidak konsentrasi dalam belajar? Oke, silakan. Presentasi yang kita dapatkan akan hilang. Oke, presentasi pembelajaran yang kita dapatkan akan hilang. Maksudnya seperti apa? Presentasi yang sudah kita kumpulkan akan hilang begitu saja. Oke, maksudnya pemahamannya ya akan cepat hilang kalau kita tidak konsentrasi ya. Oke, karena dia tidak akan membekas ya. Oke, kita lihat mungkin segitu saja ya, tidak sampai di kepala kita ya, karena kita kadang kurang memahami ya kan apa yang dijelaskan sama Bapak Ibu guru. Ya, selanjutnya oke, ada yang mau menambahkan apa kira-kira dampak kalau kita tidak konsentrasi dalam belajar? Oke, silakan. Tidak paham pelajaran yang berlangsung. Oke, jadi tidak paham ya atas pelajaran yang sedang berlangsung. Kalau tidak paham seperti itu, bagaimana kita mengerjakan tugas bisa tidak? Tidak. Akhirnya dampaknya kita juga sulit dalam mengerjakan tugas, ya kan? Nah, kalau sulit mengerjakan tugas, bagaimana nanti dinilainya? Bisa berpengaruh tidak? Bisa. Berpengaruh untuk nilai. Ya. Nah, tentunya kalau kita tidak bisa mengerjakan tugas akan mempengaruhi nilai kita. Nah, akan mempengaruhi tidak untuk kenaikan kelas? Akan mempengaruhi. Nah, jadi banyak sekali dampaknya ya bila kita tidak bisa konsentrasi. Yang pertama, kita menjadi tidak paham ya. Tentunya kita juga kesulitan dalam mengerjakan tugas. Nah, kalau sudah sulit mengerjakan tugas atau latihan-latihan ya, apalagi di ulangan tidak bisa menjawab, tentunya akan berpengaruh di nilai. Kalau nilainya sudah turun, otomatis akan berpengaruh di kenaikan kelas ya. Nah, itu adalah dampak bila kita tidak bisa konsentrasi di dalam belajar ya. Nah, oke, mari silakan diperhatikan. Nah, ini harus semua ada beberapa tips untuk meningkatkan konsentrasi belajar ya. Yang pertama, nah,
hindari gangguan belajar. Gangguan belajar itu maksudnya apa? Kebisingan kelas. Kebisingan kelas. Nah, apa yang selalu kalian bawa setiap hari? Handphone. Itu juga mengganggu kegiatan belajar. Hanya ada SMS yang masuk. Nah, akhirnya cek. Ada chat yang masuk, apalagi dari cowok, langsung sudah tidak bisa fokus untuk belajar ya. Nah, jadi hindari gangguan belajar. Caranya bagaimana? Mungkin tidak bisa membawa HP ke sekolah. Nah, begitu juga ketika kita belajar di rumah, tentunya HP-nya kita taruh di tempat lain dulu ya, atau kita matikan baru kita belajar ya, biar kita bisa fokus. Nah, oke, selanjutnya yang kedua, lakukan persiapan belajar ya. Lakukan persiapan belajar. Kalau kita sudah siapkan malam-malam, pagi-paginya otomatis kita sudah siap untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Otomatis konsentrasi kita kuat di dalam belajar pagi harinya ya. Oke, selanjutnya mengerjakan pelajaran yang disukai terlebih dahulu. Maksudnya ketika kita belajar di rumah, kalau ada tugas tadi ya, ada masalahnya karena tugasnya menumpuk guru, ada sulit, masanya ada tugas dari matematika gurunya, ada tugas bahasa sulit saya guru membagi waktunya. Itu juga mempengaruhi konsentrasi. Maka untuk pelajaran yang disukai terlebih dahulu untuk dikerjakan ya. Nah, oke, selanjutnya memilih metode belajar yang tepat. Memilih metode belajar yang tepat maksudnya apa? Nah, ada orang yang suka belajar sambil mendengarkan musik, ya. Ada suka orang belajarnya yang tepat sepi. Ada yang suka juga belajar dengan menonton TV. Nah, silakan kalian pilih metode belajar yang kalian sukai. Itu juga akan mempengaruhi dalam konsentrasi kalian, ya. Ya, Selia. Nah, oke. Selanjutnya istirahat yang cukup dan berkualitas. Maksudnya di sini seperti tadi kita bilang ya, kalau kita mengantuk di dalam kelas otomatis kita bisa konsentrasi tidak? Nah, solusinya silakan istirahat yang cukup ya, tidurnya jangan larut malam ya. Nah, yang 7 tadi atlet ya. Nah, konsumsi makanan yang bergizi ya. Nah, oke, selanjutnya olahraga secara teratur. Nah, olahraga juga penting tidak untuk meningkatkan konsentrasi? Penting. Ya, kalau kita biasa olahraga, ya, stamina kita juga kuat dan itu akan mempengaruhi juga konsentrasi kita dalam belajar. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sudah paham? Sudah? Apa yang kita bicarakan tadi? Ada yang belum jelas? Tidak ada? Sandra? Tidak ada? Oke, baik. Selanjutnya anak-anak semua, Ibu akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, dikerjakan ya. Silakan. Ya, tulis namamu di sana. Nah. Sudah?
Oke, baik. Anak semua, kegiatan kita sebentar lagi akan berakhir ya. Nah, Ibu mau bertanya nih, apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari kegiatan kita pada pagi hari ini? Kesimpulan saya dapatkan dari pelajaran kali ini itu sangat penting supaya konsentrasi dapat membantu kita dalam melakukan suatu hal. Oke, akan membantu kita dalam melakukan hal ya, akan lebih mudah ya, karena kita paham ya kan. Nah, baik anak semua, jadi anak semua tadi kita sudah mempelajari banyak hal ya. Kita sudah mempelajari apa? Konsentrasi. Apa pengertian konsentrasi? Kita juga pelajari apa? Dampaknya kalau kita tidak konsentrasi. Apa lagi? Faktor yang mempengaruhi konsentrasi. Dan terakhir tadi tips untuk meningkatkan konsentrasi belajar kita ya. Nah, sekarang bagaimana kesan kalian terhadap kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini? Ya, oke, siapa yang mau mengungkapkan yang pertama? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Anas. Saya sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Oke, bagus. Oke, ada yang lagi yang menambahkan? Astrid, bagaimana kesannya? Ya, itu menyenangkan. Menyenangkan. Ya, benar kok tidak hilang begitu. Bagaimana? Benar, menyenangkan. Oke, selanjutnya ada lagi? Bagaimana kesan kalian, Sandra? Bagaimana kesannya terhadap kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini? Sangat menyenangkan. Benar? Nah, Ella? Sangat menyenangkan ya. Rida? Sama seperti yang lain Sangat menyenangkan juga. Oke, baik. Hilda? Oke. Ya, Shirley? sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi kesannya terhadap bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini sangat menyenangkan ya. Nah, baik anak semua, kegiatan kita pagi hari ini kita akan cukupkan dan kita akan lanjut untuk pertemuan berikutnya. Nah, untuk kita akan membahas kembali tentang tugas yang sudah kalian kerjakan ya. Nah, nanti tugasnya nanti kalian bacakan satu persatu di pertemuan berikutnya ya. Nah, baik anak semua, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih kalian sudah mau hadir untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Nah, siapa yang memimpin doa? Astrid, ya silakan Astrid. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita bersama-sama berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu cukupkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.